Saya Katolik dulu. Oh, Katolik. Ya, seorang Katolik. Oke. Dan masih kecil itu sudah dididik di gereja, ini tiap hari di gereja, pergaulannya orang-orang gereja, semua tiap hari. Pokoknya setelah sekolah langsung ke gereja, jadi putra altar. Ya. Terus saya ngomong itu nggak ada masalah untuk ganti agama, karena saya tahu agama Islam itu baik, agama Islam itu bagus. Saya sih nggak ada masalah, ya masalahnya orangnya segitu ya. Ternyata di Al-Quran ada Yesus juga di situ, Nabi Isa. Iya. Ternyata di Al-Quran ada Mother Mary, Mary, which is Mother of Isa, Maryam. Di situlah aku baru kebuka. Oh, ternyata di situ juga ada Angel Gabriel, which is Jibril. Masya Allah. Kan? Injil kita ada di iya. situ juga. Di sini saya masuk di satu desa, misalnya ada satu kampung, ada anak kecil hafal Al-Quran 1, 2, 3 ayat, 5 ayat sampai 30 juz ada. Tapi kalau Alkitab bisa hafalin nggak? Gitu. Ya. Makanya saya ngomong, kalau misalnya di dunia ini dibakar semua Al-Quran, di dalam berapa detik kita bisa cetak lagi Al-Quran? Ya, karena ada itu ya. Hafalan kita banyak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semuanya di mana Anda pun berada? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua pekerjaan, semua urusannya dan semua bisnisnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga di kondisi panas terik kita pada saat ini, mudah-mudahan kita dikuatkan untuk tetap beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, insya Allah kali ini kita akan membahas kisah mu'alaf ya, Masya Allah. Kita kedatangan tamu dari luar negeri sebenarnya ini ya. Dikatakan ya. Orang luar negeri yang sudah tinggal di Indonesia dan punya istri orang Indonesia juga ya, Masya Allah. Indonesia juga ya. Beliau ini sangat aktif di lembaga mu'alaf Sunda Kelapa ya, Masjid Sunda Kelapa. Nah, kalau yang belum tahu itu coba di searching aja di Google Map, itu ada tuh, dan kegiatannya juga banyak gitu. Dan langsung saja kita ke Bang Ian. Bang Ian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kegiatan apa sekarang nih? Wah, banyak sih. Banyak ya. Menjalan politik juga banyak ya. Wah, Ya, intinya pokok di pribadi juga punya banyak bisnis, sama terus support istri juga lagi nyalek, terus support support keluarga juga, dan ya di sini di Masjid Agung Sunda Kelapa sebagai ketuanya di masjid di International Mu'alaf Center. Begitu? Ya. Seorang mu'alaf jadi ketua mu'alaf center. Ya, sepertinya itu. Mu'alaf Center. Ya. Tapi kalau menurut saya sih, ya saya nggak tahu ya, mungkin ada alasan tersendiri ya yang diutus oleh ketua masjidnya itu ya. Dia kan punya alasan sendiri. Tapi sebelum kita bahas itu, mungkin saya dan para penonton Wakaf TV pengen tahu dulu nih perjalanannya Bang Ian, ya kan? Karena kan kalau yang saya dengar atau saya baca dari sumber-sumber yang ada itu, ya Bang Ian itu orang Filipina, ya benar ya? Orang Filipina. Kemudian pernah kerja di Singapura. Warga negara Singapura. Warga negara Singapura. Terus kemudian memang kan orang asli Filipina berarti ya? Asli lahiran di Filipina, race saya Filipino, tapi waktu itu udah hijrah di Singapura. Sama keluarga itu. Sama keluarga. Nah, ini jadi kita pengen tahu dulu nih secara utuh bagaimana perjalanannya Bang Ian nih. Oke, sepertinya harus perkenalkan, nama saya Ian Konsultan. Ya. Saya lahiran di Filipina dan menjadi warga negara Singapura, dan sekarang mungkin menjadi warga negara Indonesia juga, karena udah lama di sini ya, udah sekitar 12-an tahun. 12-an tahun ya, alhamdulillah. Dikasih rezeki di sini. Wah, jadi rezeki di sini ya, punya istri orang Indonesia, dan sekarang sudah punya anak juga satu. Dan ya semua kegiatan hidup saya di sini di Indonesia. Ya. Dan ya salah satunya International Mu'alaf Center ini. Nah, ini baru lembaga ini.
kisahnya itu saya baru di Filipina. Saya Katolik dulu. Oh, Katolik. Ya, seorang Katolik. Oke. Dan masih kecil itu sudah dididik di gereja, ini tiap hari di gereja, pergaulannya orang-orang gereja, semua tiap hari. Pokoknya setelah sekolah langsung ke gereja, jadi putra altar, ya jadi asisten dia kalau ada misa, kalau ada kegiatan-kegiatan di gereja juga saya juga support di situ. Nah, karena kakak saya juga gitu, jadi ketua putra altar. Saya juga ikut. Terus ibu bapak saya juga ya salah satu ya sebutlah sponsor lah ya, jadi supporter untuk gereja di waktu itu di Filipina. Nah, pas saya di Singapura baru saya tahu oh ini ada Islam ya. Gitu. Karena di Singapura kan racial harmony banyak ya yang orang India, orang Malay, orang Chinese, orang Eurasian. Terus kita orang Filipin ketemu tuh semua beda-beda, different race, different language, different religion. Berbeda bahasa, berbeda kultur, budaya dan terus agama. Di situlah aku kebuka mata, oh ini ada agama Islam. Oh ini agama Hindu. Oh ini agama yang lainnya. Juga. Oh begitu. Jadi di sana ada Buddhisnya. Karena racial harmony banget. Jadi kita berhidup dengan sesama berbeda agama di dalam satu misalnya satu pekerjaan atau kantor gitu. Ya. Kemudian setelah itu? Nah, kemudian setelah itu saya dapat pekerjaan di sini di Indonesia. Dari Singapura aku kan. Saya kan ahli kopi. Ahli kopi datanglah di Indonesia sebagai ahli kopi juga. Oh, ahli kopi, Masya Allah. Jadi ahli kopi ya. Ada ahlinya ya. Jadi ahli kopi ya alhamdulillah dikasih rezeki pekerjaan di sini di Indonesia sebagai salah satu head of the coffee beverage di salah satu perusahaan gula yang salah satu gede di Indonesia. Nah, setelah itu di sana 3 tahun, disitulah aku ketemu istri. Tahun berapa? Nah, tuh, bukan istri belum ya. Oh belum ya, si calon. Nah, si calon ya. Si calonnya itu tetangga aku. Sebelah-sebelahan rumah. Di Singapura waktu itu. Ini di sini. Di sini. Udah di Jakarta aku waktu itu. Tahun 2000 berapa itu ya? Lupa ya. Dari 12 tahun lalu. Oke. Itulah ketemu. Terus ketemulah di lift. Terus tukaran nomor. Habis itu 3 tahun nggak ada hubungan lagi. Karena aku pindahnya ke Bali. Ya, setelah aku di Jakarta tuh 3 tahun di Jakarta, 3 tahun di Bali. Nah, pas saya di Bali, ya gitulah. Ya enjoy life gitu kan, nggak ada ini, nggak ada. Single ya. Ya. No religion Katolik. Kalau di Bali kan ya banyak Hindu. Kalau gereja ya tiap minggu doang gitu kan. Ya habis itu ya itu life is as usual gitu. Nah, I managed to reconnect lagi sama si calonnya itu waktu itu kan. Ya sekarang istri saya ya. Saya ketemunya itu di sana, reconnect lagi, ketemu di Jakarta. Itu yang agak aku juga shock ya. Ya ternyata orang Indonesia perempuan itu cepat ya, nggak mau rugi ya gitu kan. Jadi cepatnya maksudnya gini. Saya ajak, ayo makan yuk. Kita ketemu di satu restoran di Grand Indonesia waktu itu. Dan dia sebelum duduk, langsung, baru ketemu kan, langsung duduk. Kalau kita mau jadian, kamu siap nggak untuk ganti agama? Langsung ditanya gitu bro. Masya Allah. Terus gimana waktu itu? Well, saya sih, maksudnya segitu kan? What do you mean? If you're ready, we to be together, katanya. We want to be together. Are you ready to change your religion to Islam? Saya nanya. Oh, oke, saya ngerti. So saya harus ganti agama saya, agama menjadi Islam. Saya ngomong itu nggak ada masalah saya. Saya langsung gitu, karena mungkin aku pengennya mau jadian, langsung mau jadi pacaran, jadi gitu kan. Nah, single udah lama single kan di sini di Indonesia. Di Indonesia terus ketemu, saya pengen ada relationship yang benar-benar relationship ya, yang hubungan baik dan mungkin aku udah mau ready to married lah. Terus saya ngomong itu nggak ada masalah untuk ganti agama, karena saya tahu saya agama Islam itu baik, agama Islam itu bagus. Saya sih nggak ada masalah, ya masalahnya orangnya segitu yang.
Yes. Yeah, the religion is good. Hmm. Yeah, there's no problem with Islam. The problem is the people. People, yes. Ya, so itu. Oke, katanya. Oke, jadian ya. Oke. Dikit perkenalan dulu sekali 1 tahunan perkenalan Oke, aja. oke. Setahun itu mau tunangan. Sebelum tunangan saya syahadat. Kalau untuk kasih jawaban, saya mau menjadi tunangan lah. Tunangan. The next level kan, saya syahadat dulu. Dan saya belajar agama Islam 1 tahun sebelum kita married. Ya. Jadi itu. Berarti tadi kan pendekatan itu kan 1 tahun ya? Pendekatan 1 tahun. 1 tahun tunangan. Tunangan ya? Berarti selama 1 tahun itu antum tuh belajar Islam itu apa enggak? Saya belajar juga ya, lihat-lihat gitu kan. Ya, saya juga long distance relationship ya. Saya tinggalnya di Bali, dia di Jakarta. Di Jakarta. Dan ketika Jumat aku balik sini, tahu dia Jumat di sana. Terus ya pergaulan, terus bapaknya juga kan ajarin aku ya agama Islam. Bapak mertua saya ya, bapak almarhum. Dia belajar agama Islam karena bapak almarhum itu salah satu ketua DKM juga di salah satu masjid di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk ya. Waktu itu. Nah, dan saya belajar juga ya, ikut-ikut kalau ada ada santunan dari yayasan dan bapak saya ngajak, ayo kita ke masjid mau meeting, ya aku ikut juga kan. Ya, itu saya belajar terus belajar, lihat. Terus pas saya mau syahadat itu ada challenge-nya. Apa tuh? Pokoknya nggak dipermudahkan. Nah itu yang salah satu yang saya sharing waktu itu, si calon saya. Si calon waktu itu. Ya, calon saya lagi cari tempat masjid. Untuk menerima syahadat. Ya. Untuk saya syahadatin lah maksudnya itu. Dan ada berapa kali? 3 kali dari masjid-masjid yang gede dan terkenal di Jakarta itu. Di Jakarta itu. Waktu itu kan aku masih menuju dari Bali ke Jakarta. Sebelum dia jemput saya, dia udah tahu di mana mau syahadat. Karena waktu itu kan malam takbiran ya. Mau Idul Fitri tahun 2016 Juli kalau nggak salah, kalau saya masih ingat ya, Juli. Dan istri saya itu pergilah untuk mencari tempat untuk syahadat. Jadi beberapa masjid yang tidak dikasih waktu untuk saya mensyahadat. Karena malam takbiran itu mungkin ya. Satu mungkin sibuk. Jadi nggak ada ustadz yang ready. Yang satu juga karena gara-gara data. Karena kalau orang luar negeri atau orang mau syahadat harus bawa KTP lah, bawa pengantar RT RW. Kalau orang luar negeri harus ada surat dari kedutaan sendiri, terus surat pernyataan kenapa mau jadi Islam, terus ada juga yang satu yang surat kesehatan, apakah udah sunat atau belum, gitu. Jadi ada beberapa langkah itu. Sementara kita kan target kita itu ya sholat Id, itu kan Idul Fitri ya, tahun baru. Sebelum tahun baru saya mau syahadat. Ya itu. Nah ketemulah istri saya ketemulah satu ustadz di Masjid Agung Sunda Kelapa. Itu udah maghriban ya kalau nggak salah, udah menjelang maghrib. Ustadznya mau arah ke bawah, kuliah mau pergi. Calon saya tuh ketemu si ustadz ini dan langsung nanya, Pak boleh nggak di sini syahadat? Ada itu malam tuh ya, malam itu takbiran ada ada calon saya mau syahadat sebelum Idul Fitri. Ustadz itu langsung ngomong, yaudah bawain sini langsung. Iya. Data nanti belakangan aja. Itu Sunda Kelapa tuh ya? Masjid Agung Sunda Kelapa. Terus? Data belakangan aja nanti. Nah, kita pikirkan nanti. Yang penting dia syahadat dulu. Iyalah harusnya. Keinginan mau syahadat kan. Jadi dia tuh udah nangis kebetulan. Karena ada tiga tempat yang tidak dikasih untuk saya mau syahadat kan, atau mau kasih aku jadwal untuk syahadat. Karena mungkin kesibukan sama data-data itu. Jadi dia senang sekali loh. Dia telepon aku langsung, saya baru tiba di Jakarta. Kita mau ini dong, mau syahadat besok ya. Oh, saya ngomong di mana? Udah ada di Masjid Agung Sunda Kelapa.
di mana tuh? Saya gitu kan, saya orang Ya, nggak veteran. tahu. Di mana tuh di Menteng? Oh di situ, oke, saya ke situ. Terus kita ketemunya itu subuh sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh itu pagi jam 3-an lah. Udah sebelum subuh. Jadi udah azan, kita tunggu dulu azan. Terus setelah azan si ustadznya tuh sholat, saya lihat doang. Kan sholat jemaah kan, aku di Iya, belakang. Iya, iya. Jemaah selesai. Terus itu dah ini diwawancarain aku dulu. Iya, Mas kenapa mau gini? Oh saya pengennya tuh belajar Islam. Heeh. Karena kalau saya menjadi satu rumah sama calon, baik itu di agama yang satu. Karena kita agama yang berbeda, pasti Iya. berantakan di dalam rumah. Iya, Itu iya, kan. iya. Karena berbeda pandangan, berbeda keyakinan, itu juga yang salah satu konflik Iya. dalam satu rumah. Saya tahu itu kenapa di Singapura itu ada beberapa gitu. Beda agama di dalam konflik. Yang satu lagi ibadah, yang satu lagi enjoy, happy. Astagfirullah. Gitu kan? Jadi nggak ada Iya, iya, iya. harmonisan kita. Dan ya saya mau belajar Islam aja saya gitu. Masuk Islam dan syahadat itu sebelum sholat Id, alhamdulillah sama Ustadz Anwar Oh, Ustadz waktu Anwar. itu Masya Allah. di Masjid Agung Sunda Kelapa tahun 2016. 2016 Dan syahadat ya. berarti? syahadat, dan katanya setelah ini pendalaman ya Mas. Iya. Oke, pendalaman maksudnya apa Pak? 4 kali datang di sini untuk belajar lagi Islam, kasih ada basic information about bagaimana sholat yang benar, akidahnya seperti gimana, dan sepertinya ya harus sejarah-sejarah Islam yang harus saya ketahui. Ya 5 rukun, 5 pillars of Islam kita harus pelajarin juga. Rukun Islam, rukun iman gitu ya. Ya, waktu itu rukun ya. iman kan, gitu. Sama which is for me bagus banget ya. Kok setelah saya syahadat dikasihlah aku program, Oh. which yang, is like yang 4 kali itu tadi itu ya. 4 kali kasih aku program. Iya, Mas iya. datang sini ya. Kapan saja kamu mau datang. Tapi kita punya jadwal juga. Iya. Dikenalinlah sama Ustadz Kainama waktu itu. Oh, Masya Allah, langsung ketemu yang Ustadz Kainama. Ustadz Kainama mah, tahu kan? Udah nggak diragukan lagi. Waduh, Ustadz Kainama tentang kristologi. Saya suka banget, kenapa? Link banget dengan agama saya dulu kan sebagai Katolik yang namanya Alkitab. Saya tahu Alkitab itu dikasih tahu lah Al-Quran. Jadi link banget tuh. Oh, ternyata di Al-Quran ada Yesus juga di situ. Nabi Isa. Iya. Ternyata di Al-Quran ada Mother Mary. Iya. Mary, which is Mother of Isa. Iya. Maryam. Di situlah aku baru kebuka. Oh. Ternyata di situ juga ada Angel Gabriel, which is Jibril. Masya Allah. Kan? Injil kita ada di iya. situ juga. Jadi saya wah ini menarik nih. Oke. Link banget kan. Jadi habis saya pelajari sama Ustadz Kainama mendalam itu, banyak ilmu yang saya menarik, dan saya ya sekarang make sense sih. Make sense aja. Why? Kenapa Al-Quran itu sampai saat ini nggak diganti-ganti, sementara di Alkitab itu saya baca yang dari kemarin itu beda lagi yang di buku yang baru. Oh gitu. Berbeda versi. Mungkin bahasa yang diganti. Itu kan translator-nya berbeda. Iya. Jadi lost in translation juga. Jadi Ustadz Kainama kasih aku ayat ini loh. Iya. Lebih konkret lah. Ya artinya antum ketika ketemu sama Ustadz Kainama itu terus diajarkan tentang kristologi itu, antum merasa wah ini menarik nih. Yeah. Baru saya tahu gitu ya. Baru saya tahu ternyata itu ya. Ternyata itu ya. Jadi dia buka Alkitab. Sorry ya tuh, ingat tuh mau kasih salah paham, tapi ya benar sih. Aku baca Alkitab yang lama sama yang baru rilis. Translationsnya ada berbeda. Artinya translationnya itu maksudnya maknanya atau hanya translate-nya? Translate the words in English. Words-nya English-nya ya. Tapi maknanya sama atau berbeda? Maknanya sama. Oh sama ya. Tapi ada yang lost maknanya kan. Oh gitu. Aku juga bingung kan. Itu membingungkan. Jadi saya ngomong, kenapa ya sampai saat ini beberapa orang yang bisa sorry.
Iya, nggak apa-apa. I lost my words. Jadi menurut saya tuh, maksud saya itu, ya sampai saat ini, kenapa ya Al-Quran itu, kita balik lagi ya. Iya, iya, iya. Kalau orang Islam, how to say, to memorize Yes. the Al-Quran. Iya. Kalau memorizing Al-Quran Menghafal itu, ya. menghafalkan, itu banyak orang yang bisa hafalkan. Iya. Mau cari yang orang penghafal Hafiz Quran gitu Alkitab, lah ya. itu Oke. ada beberapa doang Oh. yang saya kenal. Di sini saya masuk di satu desa, misalnya ada satu kampung, ada anak kecil hafal Al-Quran 1, 2, 3 ayat, 5 ayat sampai 30 juz ada. Tapi kalau Alkitab bisa hafalin nggak? Gitu. Ya, 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 ya. Makanya saya ngomong gitu, kalau misalnya di dunia ini dibakar semua Al-Quran, Ya. di dalam berapa detik kita bisa cetak lagi Al-Quran. Ya, Kenapa? karena ada itu ya. Penghafalan kita banyak. Betul, betul, betul. Jadi Al-Quran itu kalau udah nggak ada, semua dibakar, kita agama Islam masih berdiri. Karena itu tadi ya. Apa namanya, penghafal Quran Penghafal. tadi ya. Dan itu penghafalannya dari yang dulu sampai saat ini nggak ada Oh, pengganti-ganti Masya Allah. word by wordnya. Itu yang Ya, ya, saya ya, amazed ya. banget ya dengan Al-Quran. Jadi dari dulu original sampai saat ini masih original. 14 abad ya. Nah, Masya Allah. itu yang saya agama Islam. Berarti lebih Smart mantep religion. lagi ya. Nah, lebih mantap itu lagi. Karena kata kita orang ilmuwan ya semua by the books kan. Ya, ya, ya. Ya, scientific, see the book, Betul. you proof, you get it. You Yeah. get your answer kan. Yeah, Ini kan proof ya, Yes. yang konkret. Ya. Dari Al-Quran saya baca, oh ya, sampai saat ini aku belajar aja dari Al-Quran. Iya, iya, iya. Saya belum bisa baca ikronya, tapi belajar alibata sama anak saya umur 5 tahun. Bareng kan? tuh ya. Bareng. Jadi Masya niat Allah. untuk belajar itu harus ada. Iya, betul, betul. Gitu. Apalagi kan ini kan pelajarannya kan pelajaran ilmu kebenaran ya, Islam itu Iya, tadi ya. belajar. Nah, kemudian gini. Dulu itu sempat kepikiran nggak sih bahwa gue itu bakal masuk Islam loh gitu. Enggak, sama sekali. Nah, gimana tuh Tidak perasaan sama antum? sekali, karena itu ya waktu lagi di Bali juga ya tiap hari minum lah, kesini lah, kesana lah. Ya ketemu orangnya makan ya namanya bebek B2 ya. Iya, iya, gitu B2 kan. ini. Ya, jadi nggak sampai kepikiran sampai segitunya. Masya Allah. Terus aku mau pacaran sama calon saya waktu itu. Ya mungkin salah satu calling ya from Allah is Hidayah. hidayahnya through my wife, Oh, Right now. Masya Allah. through pernikahan. Ya, ya, Supaya saya dapat hidayah ini, dapat jalan-jalan yang lebih mendalam dengan hidup saya. Karena waktu itu ya datang uang tiap bulan, lumayan kan orang ekspatriat Ya, kan ya, datang ya. sini uang banyak ya. Terus akhir bulan uang saya kemana ya? Oh, ya, ya. Ya, memorize lagi, remind lagi kemana. Oh kemarin aku ke klub ini, beli Ush, botol ini, Masya beli Allah. makan ini, beli black botol lagi ini, terus minum lagi sama teman saya ini minum lagi. Jadi kayak pemabuk aja gitu. Ini tiap bulan, tiap minggu kita kan, oh Saturday night kita kemana ya gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Malam Sabtu, malam minggunya kemana ya gitu kan. Kalau hidup saya dulu ya, nah sekarang enggak kelihatan uangnya kemana. Masya Soalnya uangnya kemana ya, ke rumah, ke istri, Ya, 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 ya. ke ke masjid, sedekah sini, sedekah sana. Masya Allah. Kembalinya berlipat. Jadi hidupnya lebih membaik sih. Membaik dan lebih enjoy sekarang atau waktu itu? Lebih there's life about my life gitu. Oh, Masya Ya, Allah. life with my life. Gitu. Jadi dulu kan life doang kan, life. Ya, Happy enjoy Ya, di ya, sini ya. kan. Sekarang udah punya life with my life. Ya, 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 Gitu. ya. Gitu. Nah, kemudian waktu antum mengabarkan ke orang tua nih, saya belum tahu nih. Nah, Itu gimana tuh? saya itu yang kaget, bukan mereka yang kaget. Oh, gitu. Iya. Kenapa? Pas saya ini kan udah mau tunangan tuh, saya udah Oke. ngomong sama ini. Kebetulan ibu saya suka banget sama waktu itu si calon ya, 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 ya. istri saya sekarang.
suka banget. Karena dia yang bikin aku nggak mabuk lagi tiap hari atau Masya Allah. mau nggak apa namanya kemana-mana. Kan saya kan kesini ke sono lah, yang mau ke gunung Iya, kalau mau ke apa namanya luar negeri ke sini ke sono ya kemana-mana aja. Saya ya live free lah ya. free life freedom gitu ya. aja, free life aja kan. Iya. Terus sama calon saya waktu itu ya lebih terarah. Masya Allah. Waktu itu memang apa ya, first impression orang tua ketika ketemu calon gimana waktu itu? Ya pertama, are you sure? Agamanya lain. Iya. Saya ngomong no problem. Kalau di Singapura sih nggak mungkin masalah, membantu ya juga untuk mereka mengaccept other religions, because di Singapura itu memang dibentuklah dengan racial harmony yang berhidup dengan agama lain juga sama culture yang lain juga. Itu membantu banget ya. Pas saya hubungin ibu saya, kebetulan aku mau ketemu tapi waktu itu kan no guts atau no confident ya, nggak ada confident untuk ketemu ibu saya face to face waktu itu. Jadi ketemu, aku telepon, Mak, nah aku kan mau tunangan nih, I'm going to be engaged. Waktu itu aku mau ganti agama Islam ya. Sebelumnya aku was-was tuh, takut ya. Pasti udah diomel-omelin lah, udah teriak-teriakin lah. Mas ya ngomong, oke. Hah? Cuman gitu doang? Saya yang kaget kan. Oke. Biasanya teman-teman yang, Bang, kamu lagi, aku kenal yang lain kan. Bang, ganti agama Islam gimana? Ya paling kamu diusir aja di rumah kamu gitu kan. Saya ngomong, oh iya bisa gitu ya. Bisa juga menjadi saya kan. Iya. Tapi ke saya itu alhamdulillah mungkin juga challenge juga sih. Kalau menurut saya bukan itu bagus, bukan juga jelek ya. Pas ibu saya oke, saya juga yang kayak loh. Aku yang kaget. Are you sure? Malah saya nanya kan. Are you sure? Bener nggak? Aku yang oke, nggak ada masalah katanya. Oh, Masya Allah. Ya, your life, hidup jalan. Yang penting kamu baikkan aja. Ya, jangan kembali lagi dengan hidup kamu dulu. Saya gitu. Ibu saya gitu, jangan balik lagi hidup kamu dulu. Ya yang kemana-mana gitu. Nggak ada terarah. Jadi sekarang terarah. Jadi saya ngomong, oke, Mbak. Jadi challenge saya itu, I have to be consistent. Yes. Jangan kecewain orang tua saya nih. Orang tua saya udah oke nih. Ya. Sudah oke banget, udah support banget. Jangan sampai supportnya itu di rumah di Singapura kalau pulang kita punya plate sendiri warna hijau. Ya. Biar nggak tercampur ya. Ada tempat makan minuman, sendiri, masakan sendiri. Masya Allah. Bahkan ada kulkas sendiri juga kan. Kulkas kan ada B2-nya kan, yang kita kan nggak ada. Dan kebetulan kalau kita datang di Singapura itu rumah jadi halal. Yang botol-botol minuman di bapak saya taruh di satu lemari, nggak dikeluarin. Dibedakan ya. Ya, makanan semua di rumah tidak ada yang B2. Masya Allah. Jadi rumah saya jadi halal, kan? Ya, jadi di Singapura itu waktu di Singapura terus pas saya jadi Islam, ya saya ngomong ya aku nggak mau kecewain orang tua saya juga karena udah support sampai segini. Keluarga saya juga, kakak-kakak juga mereka happy banget karena ya hidup saya terarah sekarang. Pada dulu kan uang kamu tiap bulan kemana? Ke klub gitu kan, habis di klub aja gitu, habis bulan kemana-mana. Jadi nggak tahu kemana kan. Jadi sekarang lebih alhamdulillah dapat hidayah ini. Lebih terarah, mendalam lagi tahun ini. Tahun ini lebih mendalam. Aku udah 2016 sampai saat ini 2023. Udah berapa tahun? 7 tahun lebih. Iya. Ya, 7 tahun. 8 tahunan lah. 8 tahun ya. Udah agama orang Islam lebih mendalam tahun ini. Masya Allah. Sampai Allah diundang aku 2 kali di umroh. Alhamdulillah 2 kali tahun ini. Tahun ini 2 kali? Tahun ini. Dan itu pun mendadak ya semua. Dan itu memang nggak terprediksi gitu ya? Tidak terprediksi, tidak di planning. Tiba-tiba aja istri saya ngomong, Dad, 2 minggu lagi kita mau berangkat ke umroh. Hah? Saya nggak siap
Saya belum baca ajar Al-Quran. Sholat pun juga bolong-bolong gitu kan. Ya, gimana ya? Jadi aku masih bingung kan. Oh, ternyata ada manasiknya. Pertama datang di Makkah itu, saya nangis aja gitu. Masya Allah. Ya, lihat Ka'bah itu ya pemandangan yang paling sempurna saya lihat di dalam sejarah hidup saya. Masya Allah. Lihat Ka'bah, wow, nangis aja, langsung sujud. Nggak bisa berkata apa-apa. Nggak ada bisa berkata apa-apa. There is no description what you can feel when you see the Ka'bah itu. Nggak ada deskripsi sama sekali. I cannot understand the feeling. Kayak you fall in love itu kan. When you fall in love kita undescribable feeling gitu. Lihat aja Ka'bah, wow, saya nangis aja, langsung sujud aja. Sujud, terus mutawif saya, Pak, ada bacaannya Pak kalau lewat itu. Pak, ada bacaannya kalau lihat Ka'bah Pak. Oh ya, nanti aja ya. Saya udah benar, gak lemas gitu. Ya, semua all of your problem in your life kita keluar, lega gitu. Ini pertama saya experience di umroh, itu membuka mata saya bahwa agama Islam ini agama saya. Agama saya sampai saya mati. Udah. Agama anak saya sampai anak saya dan anak-anaknya. Cucu-cucu antum nanti semua. Itu. Masya Allah. Ini agama Islam. Udah kuat banget sekarang nih ya. Melihat itu agama. Nah sekarang anak saya, kapan kita ke umroh lagi? Oh gitu? Masya Allah. Yo, aku mau ke rumah Allah. Aku mau lihat. Wah itu nggak gampang loh, maksudnya anak tuh punya pemikiran seperti itu loh. Saya bawain keduanya, ini yang kedua itu saya bawain anakku sama mertua, sama adik saya yang belum pernah ke umroh kan, kita umroh. Itu pun mendadak juga, 2 minggu juga sebelum mau berangkat baru dikabarin kita mau umroh lagi Mbak. Oh iya Pak, kapan? 2 minggu lagi. Masya Allah, alhamdulillah ya udah jalan aja kan. Bawa ibu ketua sama adik ipar, bawa anak saya juga, bawa susternya. Jadi itu semua baru pertama datang di umroh kan. Saya bawain mereka. Saya bawa anak saya dari pertama sampai selesai umroh. Saya ini kan 20 kilo ya. Lumayan. Lumayan. Gak bawa stroller soalnya waktu itu. Salah saya. Nggak apa-apa, saya pas bisa ikhlas. Masya Allah. Ya, jadi bawa anak mertua juga dipakai wheelchair juga kan, kursi roda. Ya, enjoy aja sih, enak. Enak ya. Lebih mendalam. Berarti setahun terakhir ini memang lebih kuat lah ya, maksudnya menghujam ke dalam hati sekali gitu ya. Awalnya itu kenapa saya sampai saat ini jadi sampai ke umroh 2 kali terus menjadi ketua di Mu'alaf Center karena saya berdoa waktu itu. Ini almarhum kena COVID kan waktu itu, almarhum udah nggak ada. Menjadi imam di rumah itu seperti gimana? Almarhum mertua. Karena mertua saya yang bantuin aku. Oh, yang bapak ya? Bapak istri saya bapak kan. Istri saya. Bapak istri saya meninggal karena COVID tahun 2021. Oh ya Allah. Gitu. Terus siapa yang mau ajarin saya tentang agama Islam? Bingung kan? Jadi aku selain masih Agung Sunda Kelapa, ya bapak saya tiap hari kan ketemu bapak almarhum, dia tiap hari, Mas, gini di masjid gini, Mas, ini ayat ini Mas. Nabi ini gini. Dan saya belajar juga kayak anak kecil kan. Iya. Nah, setelah itu udah nggak ada almarhum, saya menjadi imam di rumah. Iya. Nah, sebagai menjadi imam di rumah, saya harus ada tantangan dong. Iya. Sholatnya harus benar-benar. Benar, jadi bacaan ayatnya yang benar, sholatnya yang benar, terus jadi imam juga harus taruh hadits-haditsnya, bacaannya kalau lagi hujan apa, lagi makan apa, lagi sebelum tidur apa. Terus saya menjadi imam juga untuk anak saya. Betul. Itu tantangan besar untuk seorang laki-laki mu'alaf. Ya, itu dia tuh. Saya berdoa, ya Allah, gimana ya? Segitu, ya Allah gimana ya? Saya tuh udah nggak ada guru lagi nih. Selain Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya benar-benar kalau aku lagi linglung, balik lagi Masjid Agung Sunda Kelapa, refresh lagi tentang agama Islam, basic Islam, sejarah Islam, about the 5 pillars of Islam. Terus balik lagi aku, gimana ya? Tiba-tiba Ustaz Anwar telepon aku.
Mas Ian datang di sini, Mas Ian. Kenapa? Ada sarasehan mualaf. Oh. Ya. Ada apa Pak Ustadz? Udah datang aja. Ada kain nama kok. Oh siap, aku datang kan. Iya. Saya tuh pakai jas lagi, Bro. Iya. Orang-orang pakai baju ini kan koko ya. Iya. Saya tuh biasa pakai jas. Iya. Datang di sama siapa? Pakai jas. Iya. Kirain pendeta. Kirain pendeta kan sama anak yang Iya. satu. Pak, dari agama Islam ya? Oh, aku mualaf sini, Pak. Oh, mualaf sini. Masuk. Jadi datang, duduk di belakang, nonton kayak nama, dan temanya itu bagus banget waktu itu. Tiba-tiba ada kenalin aku sama DKM, Ketua DKM Masjid Agung Sunda Kelapa, Pak Setianto Santoso. Ustadz Anwar ngomong, Mas Ian aja jadi ketua mualaf ya. Oh. Loh, maksudnya apa Pak? Ya, mualaf center ini perlu ketua. Kenapa saya Pak? Aku kan bukan ahli agama Pak. Sholat aja bolong-bolong gitu kan. Nggak apa-apa. Jalanin aja Mas Ian. Tuh, kamu bisa belajar sini juga. Saya ambil itu. Loh, kemarin aku baru doa, sekarang udah dijawab. Masya Allah. Karena aku baru doa banget loh. Pak, gimana aku mau ini? Terus tiba-tiba Asa Anwar telepon. Datang sini. Tiba-tiba dikasih jabatan ini Bang. Ketua Mualaf Center Masjid Agung Sunda Kelapa. Sebagai ketua di situ, nah saya berpikir, nah apa yang program-program saya harus jalanin. Setelah dari situ, apa yang program ya? Saya ngomong, aku bingung kan? Ketemulah Ustadz Reno, ketemulah Ustadz Nujhan, ketemulah Ustadz Bunda Fifa, Ustadz Syafruddin, Ustadz Kamil, semua Ustadz pembina kita, Ustadz Nurgoli, Ustadz Agustin, Ustadz Apip. Ini pembina-pembina mualaf kita. Saya belajar juga sama mereka. Saya duduk tiap kali mereka ada pembelajaran, saya duduk sebagai murid. Saya juga belajar agama Islam dan sekarang ya dikit-dikit bisa dakwah lah. Dikit bisa sharing session sebagai orang mualaf yang masih belum tahu nih. Aku bukan mengajak ya, aku hanya kasih inspirasi aja. Waktu saya sebelum Islam segini, sekarang Islam segini. Gitu. Jadi ada pahalanya, ada juga ininya. Jadi menginspirasikan orang, tiba-tiba si orang itu, Bang, aku mau syahadat boleh nggak? Langsung aja gitu kan. Ada juga yang datang untuk mau belajar aja tentang agama Islam. Jadi apa itu Islam? Jadi kita Masjid Agung Sunda Kelapa, pintunya terbuka tiap hari itu ada yang piket. Ada yang piket, ada yang piket, jaga ada ya. Tiap hari Rabu ada pembelajaran agama Islam sama persyahadat juga sama hari Sabtu. Tapi yang lain itu pintunya selalu terbuka. Siapa yang mau datang, mau pertanyaan agama Islam, datang aja di Masjid Agung Sunda Kelapa ada. Masya Allah. Untuk mau syahadat sekarang juga bisa. Jadi permudahkan semua urusannya untuk syahadat. Nah pas aku datang di situ belajar agama Islam, belajar sama ustadz-ustadz, guru-guru saya, dan itulah yang jawaban dengan pertanyaan saya dan doa saya waktu itu. Ya Allah, aku udah nggak ada guru lagi, dikasihlah aku lebih dan 10 guru. Lebih dari ekspektasi ya. Lebih dan 10 guru. Kuncinya utama itu apa? Doa. Meminta. Meminta sama mengikhlaskan apa yang kamu ada sekarang. Dan kalau Allah kasih jawaban, apa yang di depan mata kamu ambil. Oke. Makanya aku waktu itu, saya mau jadi ketua mualaf itu, aku bukan ini, aku mau tolak kan, tapi ya udahlah jalanin aja. Ya jalanin aja. Masya Allah. Hidup gitu, jalanin aja yang paling di depan. Tuh, you minta sama Allah sign. Udah dikasih sign di depan kamu nggak mau ambil. Opportunity comes once. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ya tuh makanya kan karena memang kan orang tuh hanya nggak yakin aja ya kalau menurut saya. Yakinin aja. Yakinin aja diri kan. Gimana tuh masnya bikin ini? Aku jalan aja Pak. Masya Allah. Jadi seorang mu'alaf yang memang dikatakan, ya mohon maaf ya, ya belum tahu lebih banyak gitu ya. Sekarang diamanahkan sebagai ketua mu'alaf. Ketua mu'alaf di sana. Jadi ketua mu'alaf itu bukan hanya dengan keagamaan Islam atau keilmuan agama Islam. Jadi hidup kita di sehari-hari ya. Gimana ya?
masalah perekonomian, masalah pernikahan, masalah soul searching sendiri. Kadang-kadang ada mualaf yang aku lagi sholat tapi aku sebut-sebut our Lord, our Father. Oh God, oh Yesus, oh Jesus. Gitu. Jadi kayak gitu kan masih ada. Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi ada juga yang masalah keluarga yang diusut dari rumah. Ya. Jadi kita pendalaman lagi di situ, pendekatan dengan keluarganya yang disebutlah diusut dari rumah. Kita dekatin keluarganya. Tiba-tiba keluarganya anggap lagi Nerima sebagai gitu ya. menerima Iya, lagi. iya, iya, iya. Jadi masalahnya itu kalau gitu kan persepsi orang harus di break it first. Ya, 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 Karena ya. di Filipina, for example, kalau Filipina itu ya kita udah tahu ya, Filipina is majority itu orang Katolik atau Kristen. Yes. Ya, karena colonized by Spanyol kan. Ya. Dan itu beribu-ribuan tahun kan. Ya. Dan colonized by American juga sama Japanese. Jadi lebih ke arah ke Kristenisasi kan. Ada Islam di situ di southern part atau di selatannya. Jadi selatan namanya di Mindanao banyak juga Islam di situ. Tapi di Manila sekarang udah muncul lagi banyak Islam menjadi mualaf. Tapi di situ di Filipina disebut itu bukan disebut mualaf, disebutlah itu balik Islam. Oh, balik Islam. Ya, balik Islam. Itu Iya, memang benar panggilannya sih. mereka. Ini kamu balik Islam ya? Kan, balik Islam bukan mualaf, balik Islam. Jadi mualaf kan kita dari Arab kan. Iya. Jadi di sana disebutlah balik Islam. Oh. Itu banyak juga. Jadi kalau udah berjangkau Islam, gitu kan? Oh mau jangkau, oh teroris, kan? Jadi itu persepsi yang harus diarahin lebih baik, lebih bagus. Karena mungkin kan dari dulu kan ada TV, video, movies dan lain-lainnya. Kalau Allahu Akbar, boom. Iya. Enggak, Allahu Akbar itu indah loh. Iya. Allahu Akbar dengan nama Allah yang kita sempurnakan. Kita Allah Maha Besar gitu ya. Allah Maha Besar. Bukan Allahu Akbar bom, bro. Iya, Begitu kan? iya. Karena kalau orang Filipina, aku teman Filipina juga gitu. Bang, kamu ada agama Islam ya? Dulunya itu teroris ya. Oh, sempat kayak gitu ya? Tapi sekarang udah membaik. Udah membaik ya? Membaik. Oh, Masya Allah. Terbantu juga ya YouTube channel gini. Iya, Kasih alhamdulillah. banyak oh ternyata Islam itu bukan gitu ya. Hmm. Itu yang bagus, men. Makanya Alhamdulillah. saya senang sekali dengan ada YouTube konten atau Alhamdulillah. TikTok about Islam. Membuka mata orang itu kita nggak jahat tuh orang. Iya benar. Kita yang bukan jahat. Astagfirullah. Gitu. Makanya itu yang waktu itu di Filipina teman saya, "Bang, kamu teroris." Islam itu semua teroris. Enggak dong. Justru teroris itu bukan Islam. Bukan teroris itu bukan Islam, bro. Segitu kan. Masya Allah. Jadi saya senang sekali dengan agama saya sekarang yang sebenarnya mungkin dari doa saya masih kecil mungkin ya terarah sekarang nih. Alhamdulillah. Terarah. Iya. Tapi ya mungkin kalau I'm lost, kalau di Alkitab itu ada yang kata-kata you're lost and you have been found. You're lost and you've been found. Ya sekarang I'm lost dan aku udah di Islam. Wah. Ya. Masya Allah. I'm lost and I'm in Islam. Gitu. I'm been found here in Masya Islam. Allah. Luar biasa. Jadi ya semoga yang belum beragama Islam ya dapat hidayah, Ya. kelembutan hati. Amin ya Rabbal Dan Alamin. semoga dengan yang belum masih bingung, ya Masjid Agung Sunda Kelapa selalu buka. Selalu buka ya. Selalu buka. Masjid Agung Sunda Kelapa di Menteng ya. Oke. Bukan di utara ya. Oke. Itu jauh banget ya di utara ya. 24 jam ya. Kalau Masjid Agung Sunda Kelapa sih harusnya sih 24 jam, tapi kita punya schedule ya untuk Schedule. Hari apa aja itu? pembinaan itu kita buka pasti ada ustadznya ready jam 9 pagi sampai jam 5. Oke. Itu ready-nya di lantai 4 Itu setiap hari apa aja tuh? setiap hari. Oh, setiap hari? Setiap hari. Jam Ada berapa piket. tadi? Jam berapa tadi? Jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. sore. Oke. Terus kita juga punya pendalaman, ada pembelajaran tiap Rabu. Ada ustadz dari eksternal yang datang di Masjid Agung Sunda Kelapa Ya. untuk kasih pembelajaran agama Islam. Alhamdulillah. Pembinaan mu'alaf. Tapi kalau misalkan gini, kan banyak juga nih orang muslim yang memang dia tuh belum mengenal agamanya. Boleh datang juga? Boleh nggak? dong. Boleh ya? Boleh dong. Bukan tempat itu bukan untuk
agama bukan untuk mualaf saja ya. Itu terbuka untuk semua. Oke, alhamdulillah. Karena kan siapa Kan tahu namanya kan balik Islam. wah, iya, itu kan di Filipina ya kan. Mualaf juga kan? Iya, mualaf juga ya sini. Yang orang Masya Allah. lost, dan balik lagi, kita tarikin lagi. Memang Alhamdulillah. kita bukan mengislamisasi ya, tapi untuk kesantrian aja. Ya, 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 ya. Santrianisasi. Di kita kasih pembelajaran, kita punya pedoman, punya materi-materi yang kita bisa share sama mereka. Artinya apa ya? Buat yang kepo gitu kan ya, buat yang kepo terhadap Islam, Oh iya, datang gitu kan. boleh. Datang gitu Boleh, kan. agama lain juga pun boleh. Bahkan gini, kalau seandainya ada seseorang non muslim datang, tapi dia ke situ bukan untuk langsung syahadat gitu, tapi pengen mendalami dulu, boleh juga ya. Silakan. Udah, maksudnya ada yang Banyak seperti yang itu. gitu. Banyak kayak gitu ya. Banyak itu. Aku belajar dulu Pak. Iya, iya. Saya belum masih bingung nih mau syahadat atau Masya enggak. Allah. Mau melukin agama Islam atau enggak. Ya udah jalan aja nggak apa-apa. Masya Allah. Jalan. It's your choice kan. Ya. Itu hak kamu untuk kepribadian seorang mau tauin, silakan tauin aja nggak apa-apa. Nggak maksa ya Nggak kita maksa, ya. kita nggak memaksa. Karena kan kita sebagai muslim nggak boleh memaksa kan. Nggak boleh. Itu Kita kan. hanya kasih tahu ini gini. Terus kalau ada pertanyaan ya it will go by itself lah. Tapi banyak sih yang setelah 1, 2, 3 sesi datang di situ Langsung masih bingung kan. Langsung login ya. Alhamdulillah dia muluk juga. Alhamdulillah. Syahadat juga. Dan kita permudahkan ya. Permudahkan secara gini. Kita nggak mau tanya-tanya banyak. Kalau mau syahadat sekarang. Ya. Kenapa? Kalau besok kita nggak tahu orangnya di dalam perjalanan Iya, meninggal, nggak ke syahadat itu orangnya. Iya. Gitu kan? Jadi intinya gini. Kalau kita di Masyagun Sunda Kelapa, ada yang ingin mau syahadat, kita syahadatin secepat-cepatnya. Iya. Data itu belakangan. Oh. KTP lah, surat pengantar RT RW Nanti lah, lah ya. itu kan nanti. Syahadatin dulu orangnya. Kenapa? Kalau orang itu belum pulang, Iya, di benar. jalan kenapa-napa, Bener. Bahaya. bahaya. Belum sempat syahadat udah mati ya. Betul. Itu yang kita menghindari dari situ. 1, kedua, udah datang mau syahadat, tiba-tiba besok udah nggak mau lagi. Iya, benar. Kenapa? Ya terlalu kebanyakan inilah. Prosedur. Bukan proses. Apa ya? Kan syahadat itu nggak ada prosedurnya. Iya, sebenarnya kan, tapi kan dari pengalaman antum itu kan memang kayak dalam tanda kutip dipersulit ya. Jadi persulit maksudnya itu karena mudah dipersulitkan. Jangan persulitkan lah. Kalau syahadat itu kalau sekarang Sekarang ya. Tuh. syahadatin sekarang, nggak usah nanti kalau Masya gitu. Allah. Kenapa? Ya, like I said, pulangnya tiba-tiba meninggal, dosa siapa itu menjadinya? Iya. Iya kan? Iya. Itu dia makanya. Karena saya udah pernah ke ini, pernah Iya. ngerasakan. Surat Berapa pengantar- masjid waktu itu ya? pengantar dulu inilah, Iya. masih negara lagi ya. Saya ngomong sebut lah, repot tapi ya. mudah-mudahan dengan ada informasi ini, Iya. kalau syahadat orang itu jangan Jangan persulitkan lah. Gitu. Segerakan ya. Segerakan. Kalau ada yang Pak mau syahadat, silakan panggil Ustaz. Kan kita syahadat dulu sekarang. Masya Allah. Ini syahadat nih, mau syahadat nih. Saya siapin mejanya. Baru udah syahadat ya. Nah, ini datanya Bang, besok ya tolong bawain Iya, ya. harusnya Kalau nggak begitu. lengkap nggak apa-apa. Kalau belum ada foto, kita fotoin pakai HP, kita printing sendiri. Iya. Kan udah lebih canggih Sampai sekarang lah ya. segitu, kita printing sendiri nggak apa-apa. Masya Allah. Kalau bisa bawa foto sendiri lebih bagus. Nggak ada peci, kita kasih peci. Alhamdulillah. Ya. Dan setelah itu persyahadat kita kasih souvenir, peci, Peci. sajadah, atau kalau ini kalau ke perempuan tuh mukena, Oke. sama ikro, Oh. sama Al-Quran, kita kasih juga. Alhamdulillah ya. Mm-mm. Semudah itu ya masuk Islam ya. Memudahkan. Jadi nggak usah ribet. Orang mau masuk Islam itu jangan ribet lah. Iyalah ya. Permudahkan lah. Karena Mau kan- syahadat. Iya benar. Kalau sekarang. Dan kalau di Masjid Sunda Kelapa ini dengan pelayanan seperti itu ya. Kan kita tahu lah Masjid Sunda Kelapa kan udah dari tahun 70-an kalau nggak salah ya. Oh, udah. Nah, kan dengan pelayanan syahadat atau mualaf seperti itu ya. Sejak tahun 70 ya Sunda Kelapa itu ya. Sampai sekarang itu 1970-an. sudah ada berapa tuh yang mualaf itu? Alhamdulillah sekarang as of today kita punya 19.920. Wow. Sudah mau masuk 20.000. Wow. Ya, Masya 20.000 orang yang bersyahadat di Masyagun Sunda Kelapa. Masya Allah. Kalau kita bikin rata-rata itu per bulan itu per tahun itu rata-rata 300 sampai 400 Per tahun. per tahun. Berarti setiap hari
Setiap hari ada Rata-rata satu. hampir ada ya? Satu ya? Per bulan itu ya 25 sampai Iya, iya, 28 Masya orang yang bersyahadat tiap hari. Hari ini tadi ada syahadat? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Hari baik kan, hari Iya, Jumat. iya. Masya Allah. Ada. Makanya pembelajaran itu terus menerus kita. Oke, Dan itu pendalaman ya. Iya. Syahadat sekarang, sertifikat kita nggak kasih. Oke. Kalau perlu perlu surat keterangan, boleh kita Boleh, kasih ya. surat keterangan, bukan sertifikat Ya. secara pemuluk sertifikat Islam. Hmm. Sertifikat itu kita kasih setelah 4 kali pembinaan. Oh, oke. Jadi 4 kali kita pembinain, terus mereka ada absensinya, Ya. baru kita kasih sertifikatnya. Oh. Case to case basis, kalau orang yang dari luar negeri biasanya datang di sini untuk syahadat, besok pulang lagi di negaranya dia. Negaranya dia. Jadi kita kasih Zoom meeting untuk oke. pembelajarannya boleh. Boleh ya. Dan sertifikat kita scan, kita kasih. Oh. Atau kita case to case basis lah. Ya. Gitu. Pokoknya kita permudahkan untuk siapa yang perlu. Jadi kalau kita di Masjid Agung Sunda Kelapa di International Mualaf Center, memang kita punya banyak WNA di sana. Sampai sekarang meningkat tinggi 30%. Dulunya tahun 2022 itu hanya 20-an% Ya. WNA yang bersyahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Tahun ini sudah masuk 30%. Oh, Masya Allah. Sudah banyak yang bersyahadat. Alhamdulillah. Bukan karena pernikahan ya, Iya. karena dapat hidayah. Ada juga yang udah tua minta syahadat. Oh. Udah tua dia. Masya Allah. After I read the book about Islam, I watch YouTube content of Sheikh Abu Didat. Yeah, Syekh Abu Didat. And I know about Islam. I want to Masya Allah. embrace Islam. Masya Allah. And please, can you give me name? Gitu. Masya Allah. I cannot give you name. I'm not your father. Mungkin Ustaz can give you name. Yeah, your name will be Muhammad Yusuf. Yeah, my name is Muhammad Yusuf. Kan nama saya kan di Islam itu Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Kebetulan. Alhamdulillah. Dan ada juga yang masih anak kecil. Saya mau Islam, masih kecil gitu, masih SD. Nanya, oh boleh nggak Islam? Boleh. Bapak ibu kamu tahu nggak? Bapak ibu saya tahu. Udah bawain aja bapak ibunya. Bapak ibunya juga syahadat. Oh gitu. Masya Allah. Ya, Jadi bareng-bareng dong. Ada bareng-bareng, ada keluarga, ada yang bujangan sendiri, perempuan single. Mbak, kenapa ya? Galau mbak? Gitu. Enggak pak, saya juga setelah saya pendalaman Islam, aku meluk Islam. Oh gitu. Saya juga ada Cina teman saya. Cina banget. Yang one of the person, yang orang yang ya nggak mungkin dah masuk Islam ya. Tiba-tiba kemarin pakai hijab. Oh, Masya Saya nyaut kan di Instagram, Masya Allah kamu udah pakai hijab. Dari kapan kamu ini? Ya dari tahun kemarin. Aku nggak tahu. Ya saya diam-diam aja dulu. Soalnya mungkin keluarga belum terima belum lah ya. ini kan. Jadi dari situlah kita Masjid Agung Sunda Kelapa juga punya counselingnya untuk yang perekonomian. Wow, lengkap sekali ya. Perekonomian Masya kita insya Allah nanti tahun Oktober ya, bulan Oktober bulan depan kita punya sarasehan. Oh, yang sarasehan temanya lagi. itu perekonomian mu'alaf. Wah, saya Jadi, harus hadir nih. Ada nanti ya orang BSI ya. Siap. Ustadz Adi Warman ya, insya Oh, Allah itu yang akan narasumbernya ya? menjadi Masya narasumbernya. Allah. Ada Ustadz Nababan juga, Masya sama Allah. ada beberapa mu'alaf yang dari alumni Masjid Agung Sunda Kelapa yang sudah sukses. Jadi kita membagikan success story juga. Success story, testimoni lah ya istilahnya. Testimoni seperti itu ya. bahwa setelah saya menjadi Islam itu jalan memang hidup di challenge-nya banyak, tapi harus berikhlas. Ya, itu dia ini apa namanya? Terus terang harus jalan lurus aja, Betul. jangan kemana-mana. Itu kan part of your test itu. Yes. Kalau kita menjadi orang Islam itu pasti banyak banyak dikasih masalah, itu bukan masalah, itu tes. Yes. Just a test gitu kan. Ujian Jadi, lah ya. Ujian ya. Yes. Kamu harus lulus ujian. Sekolah juga harus ada ujian kan. Betul. Jadi mau menjadi from SD to SM from
from elementary to high school kan yes. kamu ada ujian juga. Iya, Ini iya. agak ada ujian. Iya. Mau iya, naik derajat juga diujiin Itu dia makanya. gitu. Kita harus lulus dong. Harus lolos, nggak boleh ini. Nggak boleh kan. nggak lolos ya. Nggak boleh lolos. Masya Allah luar biasa. Nah, Bang Ian, kalau di Masjid Agung Sunda Kelapa, khususnya di Mu'alaf Centernya nih, program yang sedang dikembangkan atau digalakkan itu apa ya? Sebenarnya kita dari fase pertama ya, which is foundation dulu. Nah, kita udah bikin kurikulum, sudah bikin sistem untuk pembelajaran, dan kita maunya usulkan untuk semua pembina kita itu punya sertifikasi pembinaan. Okay. Karena kalau kita membinakan orang mualaf ini, mualaf itu kayak anak kecil, harusnya bahasa TK. Oh iya bahasa benar. awam yang kita bisa bisa pahamin, yang lebih easy to understand. You get to understand more about the Islam very easily from the ustad's words. Karena kalau kadang-kadang ustadznya terlalu banyak Arab, aku nggak ngerti Arab itu Pak. Jadi kalau dia lebih kayak bahasa yang paling gampang di pelajari, itu yang kita mau pakai. Jadi pembinaan, jadi ada sertifikasi, terus kita punya juga post test pretest ke depannya. Nah, post test pretest itu sebelum syahadat, setelah syahadat, dan setelah itu apa yang kamu bisa kamu belajarin. Dan kita ada scoringnya juga nanti. Oke. Jadi insya Allah kita punya itu nilai itu kita melihat kayak sekolah Bang. Ya. Nilai, ternyata kita udah di sini levelnya gitu ya. Levelnya gini kan. Jadi kita tahu di mana sekarang. Sekarang fondasi dulu. Ya, 4 kali pembinaan, setelah pembinaan udah paham ya. Nih sertifikatnya. Besok-besok kita ada tesnya. Benar nggak? Iya. Pelajaran kamu masuk nggak? Gitu. Jadi yang tes itu nggak ini ya, terus kayak sekolah terlalu yang gampang aja. Gampang aja ya. Ya kan dasar tadi kan, fondasi kan. Ini menurut saya bagus sekali ya. Jadi saya itu belum pernah dengar. Nggak tahu apa saya yang kurang jauh mainnya gitu kan. Karena saya baru-baru tahu nih ada sistem seperti ini untuk mu'alaf nih. Mungkin salah satu uniknya Masjid Agung Sunda Kelapa ini karena di bawah naungan DKM, ketua DKM-nya Pak Setianto Santoso. Beliau adalah salah satu pendiri Telkomsel yang menjadi TBK ya. Jadi mereka beliau adalah very corporate ya. Jalanin masjid itu seperti korporasi. Iya betul, saya setuju tuh. Kita punya ekonomi yang sendiri, menjalankan sendiri. Terus orang-orang pelayanan harus ya 5 star. Kayak pelayanan hotel. Iya. Anda lihat itu di sana marbot, tapi marbot bukan marbot biasa. Marbot itu dilayanin masyarakatnya. Silakan Pak, di situ masih ada tempat duduk. Pak, ada kita ambilin sandal jepitnya ditaruh di depan. Sandal jepitnya dipotirin. Iya. Itu kan luar biasa itu. Sistem-sistem yang bisa ya. Iya bisa. Bakalan salah satu masjid yang punya marbot sertifikasi ya. Iya. Sertifikasi marbotnya kita punya sertifikasi. Punya. Jadi ada pelajarannya juga, trainingnya, sampai satpamnya juga punya training. Wah, berarti bisa belajar marbot dong itu ya. Ya mudah-mudahan ada standarisasinya ya. Tapi memang kalau di Masjid Agung Sunda Kelapa gitu, kalau di International Mu'alaf Center kita we seek for standardization. Karena banyak yang aku pembina mu'alaf. Ya. Banyak yang ngaku gitu ya. Tapi saya, abang ustad nggak? Atau dipanggil ustad? Iya. Abang masuk di sekolah agama? Apa? Saya lihat itu kagak sih. Iya benar. Ya banyak yang aku pembina mu'alaf gitu kan. Jadi kita mau bikin itu sertifikasi supaya kita tahu benar-benar ini lolos dengan standar mu'alaf pembinaannya. Gitu. Saya rasa itu bagus sekali ya, artinya formula itu kan sudah ada di Sunda Kelapa ya, Masjid Sunda Kelapa kan. Dan mudah-mudahan yang nonton ini, yang katakanlah dia itu profesinya salah satu pembina mu'alaf, ya bisa sowan lah ke Masjid Sunda Kelapa gitu kan. Kita bukan mencari, ayo menjadi kita yang siapa yang paling bagus. Enggak lah. Kita we seek for standardization saja supaya kedepannya jangan sampai kedepannya ada yang sesat. Nah, itu salah dia. Pembelajarannya, salah keilmuan agamanya, salah ajarannya. Kasihan tuh si orang yang menerima. Karena gini, saya khawatirnya malah justru lebih dari itu. Khawatiran saya itu
khawatir dimanfaatkan oleh si pembinanya ini kan. Banyak yang, Itu dia. ayo syahadat sekarang dikasih sertifikat. Untuk apa ya? Minta infak-infak Minta infak gitu kan. itu. Nah, itu yang bahaya ya, Man. Allah Makanya kita sebagai lembaga atau Masjid Mu'alaf Center yang berbasis masjid, ya kemarin kita ada ngobrol sama beberapa masjid juga. Nah, ayo kita bikin sistem sama-sama. Yes. Ya, kita sharing informations, kita brainstorming sama-sama. Dan kita jalankan sama-sama. Itu dia. Bukan siapa yang lebih bagus, yang enggak. Bukan, enggak ada yang persiwa itu. Siapa yang menjadi ketuanya, enggak ada. Yang penting semua standar aja. Ya, penting punya standarisasi, punya jangan sampai itu Mu'alaf Center. Kita nggak tahu sih orang itunya, nggak tahu lah ya. Maksudnya ya kebanyakan politik ya jangan politik di masjid lah. Iya. Politik itu di sana. Di sana aja lah ya. Nah, sama yang orang mau debat juga datang, debat. Pak, jangan debat sini, ini bukan pengadilan negeri, Pak. Ini masjid, Pak. Tolong, Pak. Bisa-bisanya ya. Ada bisa gitu datang. Aku mau debat nih. Agama kalian begini. Wah, Pak. Mohon izin ya. Tolong, ini bukan pengadilan negeri, ini masjid, Pak. Kalau mau ibadah silakan aku kasih tempatnya, Pak. Gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, Bang Ian. Terima kasih bincang-bincangnya. Mudah-mudahan antum dan Masjid Sunda Kelapa selalu diberikan keberkahan. Amin. Dan keluarga antum selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah bilang. Ya, mudah-mudahan istri antum bisa dimudahkan dalam urusannya saat ini ya. Amin. Sama-sama juga untuk BWA. Amin. Supaya selalu sukses, selalu berinovasi, selalu memberikan banyak ilmu untuk dakwah dan segalanya, informasi untuk orang-orang yang belum memeluk Islam supaya mendapat hidayah, kelembutan hati. Amin. Ya. Ya, kalau ada yang mau pindahin silakan Masjid Sunda Kelapa. Siap. Terima kasih Bang Ian. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan konten ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua yang muslim. Dan kalau untuk yang non muslim tentunya ketika melihat konten ini mudah-mudahan terketuk pintu hatinya untuk mendatangi Masjid Sunda Kelapa, cari tahu tentang Islam di sana, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk bersyahadat di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.